Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan pemirsa Garuda TV. Hari ini kita akan membahas keutamaan tadarus membaca Al-Quran. Rasanya memang kita lebih bersahabat dengan Al-Quran pada bulan suci Ramadan kan. Bapak Ibu, banyak sekali yang gak pernah menyentuh mushaf Quran di luar Ramadan. Tapi kok pada bulan Ramadan ini enak sekali bawa Quran. Ibu-ibu juga bawa mushafnya itu kan. Tapi anak muda kan nggak perlu bawa Quran kan, handphonenya udah punya Quran. Bahkan di handphone juga ada terjemahannya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Perancisnya, ada bahasa Indonesianya, bahkan ada tajwidnya, bahkan ada juga bisa kita melihat orang misalnya Imam Sudais. Ya, saya teringat ada seorang di Bekasi itu, ketika dulu di salah satu TV saya menjadi juri. Nah, kamu hafal Quran? Bapak ibunya kan pengacara tuh. Ya, saya menghafal Quran di atas pohon jambu. Nah, di samping rumahnya itu ada pohon jambu. Di situ dia menghafal Quran di atas pohon. Dari mana? Itu di handphone. Kan bapak ibunya bukan guru tahfidz ya. Dia dengarkan anak-anak SD waktu itu. Umurnya berapa itu ya? 7 atau 8 tahun. Ya, kelas 4 SD. Nah, terus hafal, dia ulang-ulangi, diikuti. Termasuk salah seorang pemenang di TV itu. Jadi para pemirsa, anak kecil seperti itu bisa menggunakan handphone untuk menghafal Quran. Gurunya adalah handphone. Dan menghafalnya pun juga unik. Kenapa harus dimanjat pohon? Kenapa bukan di rumah? Kenapa bukan di masjid? Nggak tahu Pak Ustadz. Pokoknya saya senang aja kalau di pohon jambu itu aku duduk santai-santai tapi menghafal Quran, cepat hafalnya daripada saya di rumah. Allahu Akbar. Ya. Dalam bulan suci Ramadan ini Allah melipat gandakan pahalanya kalau kita baca Quran. Di luar Ramadan kita misalnya baca Alif Lam Mim hanya 3 pahalanya kan. Tapi kalau dalam bulan suci Ramadan kita baca Alif Lam Mim, kita dapat pahala 30. 1:10 loh. Nah, kalau kita khatam Quran 6.666 ayat dikali 10 pahalanya di bulan Ramadan, luar biasa. Kita akan menjadi kolektor amal terbesar kalau kita khataman Quran. Apalagi kalau kita bisa khatam berkali-kali. Ada loh Bapak Ibu, terutama para pensiunan bapak-bapak ibu-ibu, mau kemana lagi, ngapain ke mall, ngabuburit, dapat dosa, lihat orang macam-macam di situ, melihat aurat. Lebih baik kita di rumah aja lah, nunggu buka puasa bersama keluarga, anak cucu di situ juga ada, sambil membaca Quran. Tidak terasa kan 10 hari sudah khatam Quran. Ya, coba kalau kita baca 1 juz sesudah salat subuh, 1 juz sesudah salat tarawih, ya kan? Hitung aja, berarti kita akan khatam 2 kali tuh dalam 1 bulan. Apalagi kalau setiap habis sholat 5 waktu kita sempatkan diri baca Quran 1 juz, berarti 5 juz 1 hari, berarti kita akan khatam berapa kali? Ya bisa 5 kali dalam minimum dalam 1 bulan. Pahalanya seperti apa itu? Tapi saya ingin kepada para pemirsa Garuda TV, jangan memburu pahala. Pahala penting, tapi yang lebih penting buat kita adalah lillahi ta'ala. Ya Allah, aku tidak mengejar pahala. Aku juga tidak mengejar berkah. Yang aku kejar adalah ridhamu ya Allah. Mau dapat pahala atau enggak dapat pahala, yang aku lakukan adalah pengabdian sejati terhadapmu. Kalau kita sholat, kalau kita baca Quran karena ingin pahala, maka masih seperti pedagang kita kan. Cobalah untuk melakukan pengabdian kepada Allah tanpa mengharapkan pahala, tanpa mengharapkan surga. Nah, bisa nggak Bapak Ibu melakukan amal tanpa ingin mendapatkan surga? Kalau kita sholatnya tuh ingin dapat surga, ya lumayan kita memang ahlul ibadah. Jadi ini tingkatan-tingkatan diri itu ada 4 Bapak Ibu. Ada namanya orang awam, puasa karena ikut-ikutan puasa orang lain. Gak enak gak puasa karena mertuanya juga puasa. Puasanya itu ya terpaksa. Puasanya itu lebih santai. Tapi ada juga orang berpuasa memang
dituntut oleh keharusan untuk taat kepada Allah. Itu namanya ahlut ta'ah, ya kan? Ada juga di samping ahlut ta'ah, dia juga mencintai ibadah itu. Jadi dia sholat bukan karena wajib, tapi dia mencintai sholat itu. Dia puasa bukan karena wajibnya puasa, tapi dia mencintai puasa itu. Itu namanya ahlul ibadah. Itu namanya ahlut ta'ah. Dan nanti itu kalau mencintai betul, maka itulah disebut dengan ahlul ibadah. Di atasnya masih ada lagi ahlullah. Kalau ahlul ibadah itu masih pingin surga, masih pingin pahala yang banyak. Tapi kalau orang sudah menjadi ahlullah, nggak peduli surga, nggak peduli pahala. Ya Allah, aku melakukan pengabdian terhadap-Mu bukan karena ingin masuk surga. Kalau saya melakukan pengabdian karena ingin masuk surga, jangan masukkan aku ke surga. Kalau saya melakukan ibadah untukmu karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Aku menyembah kepadamu karena ingin aku mencintai dirimu sendiri. Itulah ahlullah. Jadi para pemirsa, mari kita naik kelas. Jangan hanya sebagai ahlul ta'ah, naik kelas menjadi ahlul ibadah. Yang sudah ahlul ibadah, naik kelas lagi menjadi ahlullah. Kalau ini kita sudah sampai ke makam ini, saya kok sangat yakin insya Allah hidup ini akan jadi ringan, doa kita gampang diijabah oleh Allah, pekerjaan kita pun juga menjadi lancar. Kalau kita menjadi kekasih Tuhan, apa sih? Tanpa diminta pun juga sudah Tuhan kasih kan. Jadi orang yang berdoa itu masih memerlukan intervensi untuk meraih berkah dari Tuhan. Tapi kalau orang itu sudah akrab dengan Tuhannya, doanya itu dalamnya dalam bentuk lain. Itu yang disebut dengan addu'a bilisanil istiadat. Nanti kita akan bahas juga secara tersendiri tentang doa ini. Ya. Jadi saya mohon kepada kita semuanya para pemirsa, perbanyaklah membaca Quran. Tapi saya mohon juga jangan hanya membaca Quran, tapi cobalah kita baca terjemahan yang ada artinya. Kan ada tuh Quran Musabti, ada terjemahan di sampingnya atau di bawahnya. Jadi pada saat yang bersamaan kita juga ada penghayatan. Jauh lebih baik rasanya kalau kita baca Quran diketahui maknanya daripada hanya baca mushafnya tapi kita nggak tahu artinya. Enaknya kan sekarang Quran cetakan apapun itu sudah ada terjemahnya. Apalagi di laptop kita kan, di komputer kita. Bisa kita menghayati betul. Saya menghimbau baca Quran sekaligus memahami terjemahannya, maknanya, amalkan ajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.